Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang budiman dan baik hati dimanapun Anda berada, tetap semangat ya semuanya. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan membuka sedikit ya. Artinya kita sudah memprediksi bocoran-bocoran, yaitu bocoran V2 atau V2 collaboration antara VTube dengan V+ ya. Kita sudah lihat beberapa leaders memberikan bocoran kisi-kisi sedikit ya bocoran. Tetapi kali ini saya akan mencoba memprediksi bocoran tersebut dari bahasa-bahasa yang kita lihat di videonya. Ada beberapa leader atau beberapa YouTuber memberikan bocor-bocoran dari fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Nah ini kita berikan bocoran sampai fase ke-10 nih kalau bisa. Nah begini teman-teman, jadi VTube maintenance ini selain memperbaiki masalah-masalah error yang ada di aplikasi VTube, ternyata ada juga tambahan-tambahan fitur atau tambahan menu yang akan memberikan keuntungan lebih kepada member VTuber ya, seorang VTuber. Nah ini prediksi ya, prediksi bahwasanya kita bisa melihat dari pengalaman online, bisnis online yang ada di Indonesia, seperti halnya Gojek ya, terus Grab, terus ada usaha sejenisnya ya. Awal pertama Gojek ini berdiri di Indonesia, ini adalah usaha jasa yang digunakan untuk transportasi, mengantarkan penumpang atau satu orang penumpang atau dua orang penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Ini awalnya. Selama ini berkembang terus, Gojek sekarang mengembangkan sayap bisnis online-nya itu. Sekarang mereka merambah ke kuliner. Kita tahu bisa beli makanan lewat Gojek ya kan, GoFood. Begitu juga dengan Grab. Awal-awalnya membangun dengan transportasi saja. Kelamaannya semakin berkembang, melihat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan melihat juga kinerja masyarakat, kesibukan masyarakat, mereka membuka jasa untuk GrabFood. Jadi kita di rumah bisa memesan makanan hanya lewat online saja. Ini kita dipermudah ya. Masyarakat Indonesia dipermudah untuk belanja tanpa harus keluar rumah. Apalagi di zaman pandemi sekarang, ini sangat sekali pemerintah menekankan bagaimana kita tetap di rumah, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti Gojek, Grab yang awalnya hanya melayani transportasi saja, sekarang sudah melayani makanan. Kita beli lewat online, GrabFood atau GoFood, ini makanan sudah bisa sampai ke rumah. Begitu juga dengan bisnis-bisnis online yang lainnya. Pemerintah Indonesia sekarang ini bagaimana untuk mengembangkan UMKM. Apa itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Karena UMKM ini kalau tidak dibantu mereka akan kalah dengan usaha-usaha yang sudah besar. Yang mana usaha-usaha besar ini sudah memanfaatkan online. Nah UMKM ini bagaimana pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia ini ingin mengangkat 100.000 UMKM agar bisa bersaing dengan produk-produk luar. Dengan caranya gimana ya? Dengan cara mengkolaborasikan dengan usaha online. Jadi usaha-usaha ibu-ibu yang ada di rumah yang bisa bikin produk cake, yang bisa bikin kue segala macam, ini mereka bisa memasarkan, bukan hanya memasarkan lokal di tempat mana mereka berjualan, tapi mereka juga bisa memasarkan untuk ke seluruh Indonesia dengan cara online. Nah, makanya kolaborasi UMKM dengan online ini sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Maka dari itu ke depan VTube itu mungkin seperti itu teman-teman. Selain yang kita ketahui sekarang kan UMKM bisa memasang iklan di VTube ya kan. Setelah pasang iklan di VTube, nanti belanjanya sesuai dengan alamat yang ada di iklan di VTube. Bisa jadi fase ke-5, fase ke-6, fase ke-7 bisa jadi VTube nanti membuka pasar online di menu VTube itu sendiri. Seumpamanya kita berdagang baju nih, kita iklan di VTube. Setelah kita pasang iklan baju tadi di VTube, langsung kita buka pasar online di VTube itu juga. Mungkin atau di V+ nanti, karena ini collaboration ya. Pasang iklannya di VTube, tapi jualannya nanti di V+. Jualan bajunya, mungkin transaksinya nanti dibuka di V+.
Di situ produknya langsung tertera harga, kita mau beli. Bisa jadi nanti dikolaborasikan dengan V-point kita, atau dengan dikolaborasikan dengan SP kita, atau dengan purchase point kita. Itu nanti urusan manajemen. Tapi bocorannya mungkin seperti itu ke depan. Prediksinya itu seperti itu. Jadi juga akan semakin berkembang. Jual bajunya juga bisa online. Jadi tidak hanya lokal. Begitu juga dengan makanan-makanan atau jual bumbu kering, ya kan? Kita bisa pasarkan seluruh Indonesia. Sehingga nanti UMKM juga ikut terbantu, teman-teman. Nanti ikut terbantu. Nah, inilah manfaatnya. Mungkin maintenance ini akan menambah fitur-fitur tersebut, entah itu fitur di atau menu di VTube atau di V+. Yang jelas, VTube dengan V+ ini adalah collaboration yang akan terus berkembang dari fase kedua, ketiga, keempat, kelima, terus nanti sampai fase ke-20. Nah, teman-teman harus mempersiapkan diri, sehingga adanya NPWP apa segala macam itu tuh persiapan ke depan, sehingga kita nanti selain kita berdagang juga kita harus wajib membayar pajak. Inilah masyarakat yang taat pajak ini yang sangat membantu juga perkembangan negara Indonesia. Jadi teman-teman, prediksinya VTube dan V+ semakin ke depan ini semakin besar, sebagaimana bisnis-bisnis online yang ada di Indonesia bisa jadi nanti ke Asia. Seperti kita lihat Alibaba, ya kan, menjualkan barang-barang mancanegara. Tetapi yang pertama sekali fokusnya adalah UMKM, bagaimana meningkatkan perekonomian mikro, usaha kecil menengah yang ada di Indonesia, dan juga karena usaha yang terbesar apabila membantu perkembangan Indonesia ini adalah UMKM. Kita sudah mendengar dari para menteri ya yang menangani masalah UMKM. Semua ini terutama Presiden Republik Indonesia sangat ingin membantu sekali usaha mikro kecil menengah ini yang ada di Indonesia agar mereka juga bisa bersaing dengan produk-produk luar. Ini banyak sekali contohnya ya teman-teman. Jadi kita sebagai VTuber dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri dan tetap yakin bahwasanya VTube itu akan pasti kembali dengan fase-fase yang terus akan meningkat, sehingga membeli kantor dengan biaya yang sangat mahal ini tanda bahwasanya VTube itu, V+ itu akan terus berkembang dan serius untuk berbisnis di Indonesia bersama warga negara Indonesia. Jadi VTuber yang budiman, saya teringat dengan usaha angkringan punya teman saya dulu. Usaha angkringan ini dia cuma buka meja, pasang lampu yang seterang mungkin, dan membuka tempat kursi, tempat orang makan. Tetapi dia hanya mengisi atau menjual air minum saja. Terus siapa yang datang jual nasi, siapa yang jual gorengan, siapa yang jual segala macam makanan yang ada di angkringan tersebut? Ternyata ini adalah usaha UMKM secara offline ya. Mereka mengumpulkan ibu-ibu yang punya usaha, terus mereka memasang atau menjual produk mereka di angkringan tersebut. Ada ibu-ibu yang bisanya bikin contoh umpamanya nasi kucing. Jadi dia menyetorkan nasi kucingnya berapa bungkus di angkringan tersebut. Nanti ibu yang satunya dia bisa bikin sate, maka dia jual sate di situ. Ibu yang satunya bisa menyiapkan gorengan-gorengan, mungkin pisang goreng atau ubi goreng, dia siapkan di situ. Jadi berbagai macam masakan jadi terkumpul jadi satu di angkringan. Itu secara offline. Nah, ke depannya prediksi bahwasanya VTube selain memasang iklan juga nanti akan memasang tempat jualan yang bisa langsung dibeli secara online. Kalau tadi angkringan itu secara offline hanya bisa berkembang dan bisa jualan di satu areal saja, atau satu kawasan, atau satu daerah, atau satu kota. Tetapi kalau VTube nanti kemungkinan besar ya prediksinya akan membuka juga pasar online. Kalau kita lihat seperti pertama-tama Tokopedia cuma hanya menyiapkan aplikasi saja. Selain memasang iklan di situ, bisa juga memasang jualan mereka sehingga nanti kita bisa belanja secara online.
Dan sampai saat ini teman-teman semua pasti tahu, Tokopedia sekarang bukan hanya memasarkan produk-produk UMKM atau produk-produk elektronik, segala macam produk perusahaan besar saja, tetapi Tokopedia juga sudah membuka jasa atau pelayanan untuk masyarakat. Coba saja lihat sekarang di situ ada bagaimana mau bayar BPJS boleh, mau bayar listrik di Tokopedia boleh, mau bayar apalagi gas boleh, mau bayar telepon boleh, bahkan transfer juga boleh. Nah, kedepannya fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima, dan sampai seterus fase untuk VTube dan V+, apalagi V2 collaboration antara VTube dengan V+, ini usaha juga akan berkembang ke arah sana, sehingga terbentuklah kantor V+ itu bukan dikontrak tapi dibeli, karena sudah prediksinya sampai ke sana. Kalau sudah sampai fase ke-20, kemungkinan besar kita sudah go internasional. VTube dan V+ sudah go internasional, membuka ke Asia. Menjadi pioner adalah Indonesia. Entah mungkin nanti produk-produk yang dijual belikan mungkin produk-produk mancanegara yang ada hanya dijual di luar negara sana. Bisa seperti Alibaba, ya kan, kita lihat. Kita tidak menutup kemungkinan bocoran-bocoran ini mungkin ya, prediksi ini, sehingga nanti pelan-pelan VTube menyempurnakan pelan-pelan dan juga V+ berkolaborasi, sehingga nanti usaha ini sampai seperti usaha-usaha online yang besar yang ada di Indonesia. Jadi siap-siap teman-teman VTuber, semua siap-siap mempersiapkan diri. Makanya ada juga mengisi NPWP apa segala macam. Ini berhubungan dengan pajak. Mungkin saja nanti kita jualan, ya kan? Kita berdagang secara online, di situ nanti ada pajak untuk pemerintah. Nah, ini akan diperhitungkan oleh perusahaan V+ dan VTube. Jadi teman-teman siap-siap saja, yakin bahwasanya VTube akan kembali dan V+ akan kembali. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Semoga prediksi kita benar. Semoga juga kedepannya V+ dan VTube semakin jaya long live VTube. Mungkin itu saja. Semoga berita ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.